Kalau dulu kita berkirim pesan itu butuh menulis surat, dimasukkan ke dalam amplop, diisi perangko, ya, ditempelkan perangko, kemudian dikirim. Saat ini tinggal menggunakan aplikasi ya, seperti WhatsApp, langsung terkirim saat itu juga, sekalipun kita kirimkan di belahan dunia yang lain. Ini sesuatu kemajuan yang tidak kita bayangkan mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Ternyata 90% dari 400 triliun itu masuk ke Indonesia, uangnya mampir sebentar, kita dijadikan rest area, kemudian uangnya pergi ke negeri tirai bambu sana. Apa yang tersisa buat kita? Yang tersisa barangkali pola hidup yang konsumtif, dan kita membayar pajak belanja online itu tahun 2021 3 triliun rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita semua berkumpul pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam keadaan sehat, tiada kurang satu apapun. Selanjutnya, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan Nabi Muhammad SAW sampai risalah Islam pada kita hingga hari ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini adalah suatu situasi atau kondisi dan berdasarkan apa yang saya pelajari. Jadi saya seorang dosen di Yogyakarta, bidang ilmu yang saya pelajari adalah bidang informatika atau ilmu komputer. Jadi mungkin ini agak sampai kepada Bapak Ibu sebagai sesuatu yang mungkin jarang didengar, tapi karena menurut saya sangat penting adanya untuk kita bangun kesadaran, kita memahami kondisi yang kita hadapi. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan. Saat ini kita hidup dalam suatu situasi, dalam satu perkembangan zaman yang kita tidak bayangkan, yang terjadi satu perubahan ya, yang kita tidak bayangkan sebelumnya, satu shifting kira-kira. Jadi dalam setiap harinya, setelah dihitung datanya itu, orang-orang di Indonesia yang jumlahnya itu setelah dihitung ada 217 juta penduduk Indonesia, artinya 79%, hampir 80% itu mengakses dunia digital melalui perangkat seperti ini atau melalui handphone kita itu. Panjangnya atau lamanya adalah 7 jam 42 menit setiap harinya, itu rata-ratanya. Jadi betapa kita sekarang terasosiasi dengan sangat kuat dalam dunia digital. Itu 80% penduduk Indonesia dan mungkin jumlahnya akan terus bertambah. Nah, di sini untuk kita pahami ternyata ya, kehidupan digital kita melalui pintu handphone kita ini itu bukanlah dunia kedua. Kalau dunia kedua ya mungkin bisa kita lihat barangkali aksesnya 3 jam saja per hari, 2 jam saja per hari. Tapi ini setiap hari 7 jam 42 menit itu rata-rata. Artinya dunia digital adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, kita bersyukur atas kemajuan teknologi ini, membantu kita untuk menyintas pandemi.
anak-anak kita masih bisa tetap sekolah ketika ada COVID-19. Itu kita bersyukur. Saat ini juga kita bersyukur bagaimana dalam dunia digital itu seakan-akan jarak dan waktu bisa dilipat-lipat. Kalau dulu kita berkirim pesan itu butuh menulis surat, dimasukkan ke dalam amplop, diisi perangko, ya, ditempelkan perangko, kemudian dikirim. Saat ini tinggal menggunakan aplikasi ya, seperti WhatsApp, langsung terkirim saat itu juga, sekalipun kita kirimkan di belahan dunia yang lain. Ini sesuatu kemajuan yang tidak kita bayangkan mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Yang ingin saya sampaikan adalah ternyata ada sisi gelap ya, dari kemajuan teknologi khususnya dunia digital itu yang belum banyak kita lihat ya. Belum banyak dari kita ini kemudian menyadari, apalagi kemudian mengantisipasi. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, pintu-pintu masuk kita untuk masuk ke dalam aplikasi, ke dalam dunia digital itu melalui aplikasi-aplikasi yang kita akses, sosial media, untuk pembelajaran online, untuk berkirim pesan, untuk belanja online. Ternyata kalau kita perhatikan dengan seksama, tidak ada satupun yang buatan Indonesia. Tidak ada satupun buatan anak bangsa ini. Dengan begitu, kita bisa mulai bayangkan, tidak ada kontrol, tidak ada kendali sedikit pun ya, terhadap dunia digital kita yang bukan dunia kedua tadi, tapi dunia sehari-hari kita. 7 jam 42 menit Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang kita pikirkan, kita bayangkan ya, tidak ada kontrol ya. Kemudian kita bertanya. Ya. Kemudian kita mulai berpikir, kalau begitu apapun yang lalu lalang, apapun informasi yang lewat, apapun konten-konten yang lewat di sosial media kita ya, di belanja online kita itu ya, kalau kita tidak mampu mengontrol, sedemikian rapuhkah kehidupan kita, sedemikian tergantungkah kehidupan kita. Ini yang mulai kita harus bertanya, dan ini adalah sisi yang gelap tadi ya, yang belum banyak kita diskusikan, belum banyak kita jawab, belum banyak kita sadari, apalagi antisipasi. Selanjutnya, permasalahan yang lebih penting lagi, dalam dunia digital juga ada jalan raya kira-kira ya. Memang tidak kita lihat fisiknya secara langsung. Jalan raya ini tempat lalu lalang informasi dan data di mana kita mengakses kehidupan digital kita tersebut. Tempat lalu lalang informasi ya. Itu infrastruktur digital boleh kita katakan. Wujudnya yang kita lihat adalah kabel-kabel internet, ada di atas tiang, ada di bawah laut, ada juga yang ditanam di tanah. Nah, ternyata setelah kita lihat lebih jauh, sebagian besar infrastruktur digital tersebut juga bukan milik Indonesia. Ini berarti kita bayangkan jalan raya tidak jauh dari masjid ini umpamanya ya, itu bukan milik atau bukan dikelola, bukan dibangun oleh pemerintah kota umpamanya, bukan dibangun oleh warga sekitar sini dan seterusnya. Kita bayangkan ini jalur milik orang asing, dan ini banyak dibangun oleh China. Saat ini contohnya China tengah membangun 1.600 km jalur internet di bawah laut menuju 4 provinsi di Indonesia Timur. Ini baru satu contoh proyek sedang berjalan di antara banyak proyek yang mereka lakukan di Indonesia. Nah, sekarang kita tambahkan lagi aplikasi-aplikasi tadi. Pintu masuk ke kehidupan digital kita bukan milik kita. Jalan raya tempat aplikasi tadi lalu lalang informasinya, konten-kontennya juga bukan milik kita. Nah, dengan demikian saya ingin mengatakan sesungguhnya kita dalam keadaan terjajah. Sesungguhnya kita dalam keadaan terjajah. Sekarang kita bayangkan seandainya para pemilik aplikasi tadi, para pemilik jalan raya digital tadi, infrastruktur digital berkumpul umpamanya ba'da subuh ini, mereka di satu tempat
kemudian menyepakati kita hentikan, kita stop seluruh layanan yang ada di Indonesia. Kira-kira apa yang akan terjadi? Komunikasi mati total, internet mati total. Orang mereka yang punya jalannya, mereka punya aplikasi. WhatsApp mati total, belanja online mati total, belajar online mati total. Mungkinkah itu terjadi? Bapak Ibu, sangat mungkin dan sangat mudah bagi mereka melakukan itu jika mau. Jadi ini ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya ya, kalau kita tidak antisipasi segera, kita dalam keadaan terjajah. Lebih jauh lagi sekarang ya, sekalipun mereka ya tidak ada umpamanya merencanakan mematikan tadi seluruh layanan tadi, tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, betapa informasi tadi, hal-hal atau konten-konten yang lalu lalang di sosial media kita tidak ada kendali dari kita, pemerintah kita, karena ini milik mereka. Dan mereka sangat pikirannya bisnis saja, kapitalis saja. Kita adalah komoditas, kita adalah objek bisnis, kita adalah objek iklan. Kita tidak dilihat dari sisi kemanusiaan. Hingga sekarang, kalau kita lihat datanya, ini sangat menyedihkan. Data tahun 2017, suatu data yang sudah agak usang, jamaah sekalian. Artinya sekarang sangat mungkin bertambah. Ini data dari KPAI mengatakan anak muda Indonesia terpapar pornografi 90% ketika usianya 11 tahun. 11 tahun artinya belum selesai SD itu. Terpapar pornografi 90% ketika usianya 11 tahun. Itu pertama. Ya. Kemudian ini tidak jauh dari kehidupan kita di kota Padang ini. Kalau kita perhatikan surat kabar sekitar 4 hari yang lalu, bagaimana pemerintah menyampaikan ternyata ada ditemukan angka penderita HIV atau AIDS ya, di kota Padang itu 260 atau 280 untuk tahun 2023 saja. Padahal belum tutup kita tahun ini. Setelah diteliti, dikaji lebih jauh, pemerintah kota mengatakan bahwa HIV tadi adalah impact atau dampak negatif dari LGBT, khususnya dalam kasus LSL, laki-laki suka laki-laki. Ini di kota ini Bu, ya, Bapak Ibu sekalian. Angka tertinggi kedua di Bukit Tinggi. Ini yang dilaporkan, bayangkan. Kasus seperti ini tidak semua ingin melaporkan. 260 hingga 280. Setelah dikaji lebih jauh lagi, mengapa banyak kasus LSL, laki-laki suka laki-laki atau LGBT tadi? Ternyata karena efek negatif dari konten-konten yang ada di sosial media. Ini mengapa kita katakan ya, kita sesungguhnya terjajah, tidak mampu, tidak punya kontrol terhadap konten atau yang lalu lalang di dunia digital kita ini tadi. Ya. Nah sekarang kita perhatikan ya, bagaimana Allah menjelaskan fitrah penciptaan kita. Ini kita kembali ke dasar, ya, mengingat kembali. Ya. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman di hadapan para malaikat dan beberapa makhluk lainnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Betapa mulia tujuan penciptaan kita sesungguhnya. Khalifah dalam arti mewakili tugas-tugas tertentu untuk membangun kemaslahatan umat. Ini yang pertama. Kemudian Allah menyeru dalam surat Ali Imran ayat 104. Bagaimana kita menjalankan fungsi kita sebagai khalifah, sebagai perwakilan untuk tugas-tugas tertentu tadi di muka bumi, untuk tugas yang mulia tadi. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Umatku hendaknya engkau semua berhimpun. Untuk apa? Untuk menyeru kepada kebajikan dan kemudian beramar ma'ruf nahi munkar. Golongan yang
melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar tadi adalah golongan yang al-muflihun, yang sukses, yang menang, yang jaya. Selanjutnya kita perhatikan lagi, setelah fitrah penciptaan kita tadi, kemudian tanggung jawab kita tadi, ditambah lagi salah satunya di surat An-Nahl ayat 90 yang sering kita dengar, terutama bapak-bapak ketika sholat Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan seterusnya itu. Ternyata ada perintah untuk melakukan al-amru bil adli wa nahyu anidz zulmi, untuk melengkapi al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Bagaimana kemudian kita melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Yang saya sampaikan di awal tadi adalah bentuk nyata yang terjadi sudah di sekitar kita, bahkan secara nasional. Bagaimana satu bentuk ketidakadilan, satu bentuk kezaliman yang diawali kita tidak punya kontrol, tidak punya kendali terhadap apa yang ada di dalam kehidupan digital kita, yang bukan kehidupan kedua kita, tapi bagian dari kehidupan utama kita sehari-hari. Karena kita hidup di sana, di sini 7 jam 42 menit, bahkan mungkin bertambah. Sudah tadi kita lihat contohnya di Padang, LSL, laki-laki suka laki-laki, menyebabkan 260 hingga 280 angka baru HIV di kota Padang saja. Karena konten-konten negatif yang masuk ke dalam kehidupan digital kita ini. Ini kita baru berbicara satu contohnya. Belum kita berbicara Bapak Ibu sekalian, judi online yang membuat lingkaran setan dengan pinjaman online. Betapa banyak kita dengar kabar-kabar, kita baca di berita-berita yang gagal bayar, kemudian bunuh diri, bahkan membunuh orang lain. Terakhir ada di UI yang berita menggemparkan itu. Seorang mahasiswa membunuh adik tingkatnya karena terlilit hutang untuk menguasai barang-barang tadi. Terlilit hutang berapa? Nanti tidak jauh dari lingkaran setan itu. Terlilit hutang online, pinjaman online karena kecanduan judi online. Satu lingkaran setan yang kita tidak bayangkan ini dulu ada gitu. Nah, kembali contohnya tadi ke hal-hal negatif tadi. Kemudian budaya baru. Budaya baru yang tidak sesuai budaya kita. Terjadi homogenisasi budaya. Bagaimana sekarang anak-anak kita itu joget-joget tidak keruan di sosial media. Kemudian anak-anak kita itu dalam berbahasa hilang adab dan santunnya. Sekarang kalau berkirim pesan itu serba singkat dalam bahasa-bahasa yang tidak jelas. Kepada temannya, kepada orang tuanya disamakan LGASS, LGDMN, Q, DRSN, X dan seterusnya. Ini anak-anak kita berkirim pesan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kemudian dalam tanggung jawab kita tadi, berangkat dari fitrah penciptaan kita, dalam semangat al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dalam semangat al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi, adakah solusinya atau apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, insya Allah ada beberapa solusinya yang bisa kita lakukan segera, dan ada beberapa solusi yang bisa dilakukan itu melalui perjuangan konstitusional, perjuangan parlementer atau perjuangan lewat pemerintah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ini tidak perlu menunggu besok sore, kira-kira gitu. Kita harus punya aplikasi-aplikasi buatan anak Indonesia yang menyesuaikan kebutuhan bangsa Indonesia. Mampukah kita? Insya Allah sangat mampu. Jadi kita buat WhatsApp versi Indonesia contohnya. Kita buat belanja online versi Indonesia. Kita buat sekolah online untuk belajar online versi Indonesia. Kita buat sosial media versi Indonesia. Apa itu maksudnya versi Indonesia? Sesuai kebutuhan kita. Ada nilai-nilai Islam di sana. Ada batas-batas norma, etika, moral yang tidak boleh dilanggar. Yang itu lengkap sekali dalam Quran dan Sunnah. WhatsApp versi Indonesia itu apa bayangannya? Sekarang di WhatsApp ini, yang pertama
Kalau kita berkirim apapun itu bisa dikirim, termasuk hal-hal berbau pornografi, termasuk hal-hal berbau kabar palsu atau hoax, termasuk yang kekerasan dan segala macam, mudah sekali kita teruskan. Kita bisa buat WhatsApp versi Indonesia itu yang menolak itu semua. Kalau mau kirim gambar porno, otomatis tertolak, otomatis terhapus. Bisa tidak? Bisa sekali. Kenapa tidak dilakukan oleh yang punya WhatsApp? Tidak ada pikiran-pikiran moralitas itu dalam benak mereka. Yang penting adalah bisnis. Kalau kita memperhatikan nilai-nilai moral dan etika, nilai-nilai yang ada di ajaran kita. Kita bisa membuat WhatsApp seperti itu, yang memperbaiki kata-kata yang dikirim. Kalau anak-anak kita kemudian lupa dengan bahasa-bahasa yang beradab dan santun, bisa belajar dari WhatsApp itu. Ketika mengirim kepada bapaknya, ibunya, gurunya, dosennya, orang-orang lebih tua yang harus dihormati, yang tadi bunyinya ASS, LGDMN, Q, DSN, Bapak Ibu pernah dikirimi begitu belum? Ya. Saya karena seorang dosen, ya, sampai 2021 aktif, itu bahasa anak-anak seperti itu kadang-kadang. Mereka lupa. Itu bisa kita perbaiki otomatis dengan WhatsApp versi Indonesia tadi. Yang terkirim adalah Assalamualaikum Bapak, Ibu, Guru, dosen, mohon waktu untuk bertemu untuk bimbingan. Nah, ini aplikasi yang kita butuhkan. Bisa tidak kita buat? Sangat-sangat bisa. Jadi saya tidak mengatakan ini suatu mimpi, tidak mungkin dibuat, karena kebetulan saya mempelajari bidang itu. Memang secara teknologi itu memungkinkan. Contohnya lagi, kita buat belanja online versi Indonesia. Apa yang membedakan dengan belanja online yang kita gunakan sekarang, Bapak Ibu sekalian? Secara teknologi sama saja dengan yang hijau, dengan yang kuning, dengan yang merah, oranye, warnanya itu yang sering kita gunakan. Bapak Ibu pernah memakai belanja online, ya? Kalau tahun 2021 dihitung datanya, ternyata belanja online kita itu nilainya 401 triliun rupiah. 401 triliun rupiah belanja online di Indonesia. Termasuk mungkin Bapak Ibu pernah beli. Tapi karena itu milik asing, maka barang-barang yang beredar ternyata 90% adalah barang impor. Dan impornya kebanyakan dari China. Ternyata 90% dari 400 triliun itu masuk ke Indonesia, uangnya mampir sebentar, kita dijadikan rest area, kemudian uangnya pergi ke negeri tirai bambu sana. Apa yang tersisa buat kita? Yang tersisa barangkali pola hidup yang konsumtif, dan kita membayar pajak belanja online itu tahun 2021 3 triliun rupiah. Ini ekonomi komprador, ekonomi yang menjadikan Indonesia alas untuk kepentingan ekonomi asing. Bayangkan kita buat aplikasi serupa, yang berbeda apa? Yang berbeda, kalau di sana 90% produk asing, produk impor, kita buat 90% di aplikasi yang versi Indonesia tadi, 90% adalah produk dalam negeri. Sisanya 10% baru silakan produk asing. Sehingga 90% dari ratusan triliun itu masuk ke Indonesia. Nah, ini gambaran Bapak Ibu sekalian, kita harus mengantisipasi keterjajahan digital kita tadi dengan aplikasi-aplikasi buatan anak Indonesia yang sesuai kebutuhan Indonesia. Sudahkah kita lakukan? Sejauh pengamatan saya belum. Nah, untuk itu ini kita lakukan langkah konkret di Kota Padang ini bersama beberapa komunitas anak muda di sini. Kita buat satu perlombaan, satu sayembara. Ya, ini bahasa teknisnya adalah hackathon. Ya. Nanti kita sedang mencari tempat, apakah di kampus ya atau di tempat itu, sayembara untuk membuat aplikasi-aplikasi. Insya Allah mohon doanya semoga bisa terlaksana hingga bulan Februari itu. Kira-kira 2-3 kali, insya Allah, di Kota Padang ini. Yang kedua, solusinya adalah ya, kita harus
memiliki seluruh infrastruktur digital tadi. Tidak boleh kemudian kita biarkan jalan raya tadi yang ada dekat umpamanya di masjid ini, itu kita bayangkan karena yang membangun Cina ya, nanti namanya Jalan Kabupaten Beijing, kan tidak mungkin. Artinya kita harus memiliki semua jalan raya digital tersebut, infrastruktur digital tersebut harus kita miliki. Bagaimana yang sudah terbangun oleh pemerintah asing tadi ya, kita harus akuisisi. Pemerintah Indonesia harus membelinya sehingga 100% di bawah kendali apa yang bisa lalu lalang di situ. Pornografi bisa dibatasi, bukan dibatasi, bisa dilawan ya. Ditutup, diblok. LGBT bisa diblok, judi online bisa diblok, pinjaman online bisa diblok dan segala macam. Konten-konten negatif, pamer-pamer atau istilahnya sekarang flexing bisa diblok dan seterusnya. Kalau yang memiliki jalan raya adalah kita dalam pengawasan pemerintah Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus ada regulasi. Regulasi ini adalah bentuknya undang-undang dan peraturan pemerintah mengatur, perlu sekali diatur berapa jam sehatnya kita secara jasmani dan rohani, terutama anak-anak kita mengakses dunia digital ini. Apa iya 7 jam 42 menit, setengah lebih dari waktu produktif kita itu di dunia digital. Anak-anak kita semakin dekat dengan jarak pandangnya, posisi duduknya, membungkuknya dan segala macam. Mungkin ada perubahan bentuk tubuh barangkali 5-10 tahun ke depan kalau kita biarkan. Nanti ketika upacara hari Senin tidak lagi tegak, jangan-jangan ya, posisi sudah sedikit-sedikit demi sedikit membungkuk karena terbiasa begini. Bangun tidur begini, di WC begini. Nah, ini perlu regulasi. Yang membuat undang-undang, peraturan-peraturan ini adalah tentu lewat jalur DPR dan pemerintah. Yang keempat, kita membangun kesadaran. Ini yang bisa kita lakukan tanpa menunggu besok sore. Sama seperti yang pertama tadi, membangun kesadaran di rumah kita dengan anak-anak kita. Jadi beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 2 tahun yang lalu, ini anak saya baru kelas masih SD ya, perempuan. Ya tentu hari libur kita biarkan, kita beri waktu untuk bermain game online. Bapak Ibu mungkin mengizinkan ya, anaknya mungkin minta izin game online, silakan. Nah, suatu saat anak saya ini kemudian untungnya, ya, alhamdulillah, itu curhat kepada ibunya. Curhatnya itu di dalam game online tersebut ada ruang untuk percakapan, chatting gitu. Yang chatting dengan sesama orang yang main game tersebut, tapi kita tidak tahu dari negara mana, tempatnya di mana. Percakapan berjalan normal saja, tapi pada suatu waktu orang yang bercakap-cakap dengan anak saya itu kemudian meminta foto-foto tanpa busana, foto-foto telanjang. Untungnya anak saya ini curhat kepada ibunya, kok ini ada orang-orang begini, ada orang yang minta ini. Langsung oleh istri saya ya, kemudian diblok dan segala macam. Artinya apa? Yang macam LGBT tadi ya, atau istilahnya pedofil atau ya, itu bisa masuk lewat game online, tidak terbayangkan Bapak Ibu. Yang berbau pornografi, LGBT, itu melalui percakapan, kemudian anak-anak kita nanti terhasut, terpengaruh, mengirimkan gambar macam-macam dirinya sendiri, nanti dijual secara online dan segala macam. Ini belum lama terjadi. Jadi kita bangun kesadaran Bapak Ibu sekalian, terutama di generasi muda, anak cucu kita itu, bukan tidak boleh menggunakan ini, tapi menggunakan dengan kesadaran, dengan kehati-hatian. Jadi ada 4 tadi minimal solusi insya Allah yang bisa segera kita lakukan. Yang pertama dan yang keempat bisa kita lakukan tanpa menunggu besok sore. Yang pertama membangun aplikasi tadi. Nah, insya Allah ini mohon doanya ya. Kita sedang mengadakan sayembara membangun aplikasi yang sesuai kebutuhan Indonesia. Itu kita mulai dari Kota Padang ini. Ya. Semoga bulan ini bisa 1 acara. Kalau di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Kota Padang ini, pernah diadakan acara serupa,
pesertanya cukup banyak, sampai 100 tim. Satu tim terdiri dari 3 hingga 4 orang mahasiswa ataupun komunitas umum. Ini anak-anak muda kita berbakat insya Allah. Ya. Kemudian kalau yang kedua, regulasi harus lewat pemerintah dan anggota DPR. Ya. Kita harapkanlah nanti 2024 kemudian melahirkan ya perwakilan-perwakilan rakyat dan kepemimpinan nasional yang punya kepedulian terhadap kehidupan digital ini. Ya. Ketiga, membeli infrastruktur digital, jalan raya digital, tentu ini adalah tanggung jawab pemerintah yang kita beri amanah mengelola APBN tadi. Ya, 2 dan 3 ini ya, itu butuh waktu, tidak bisa dalam kapasitas kita. Ya. Yang keempat, itu dalam kapasitas kita membangun kesadaran. 1 dan 4 ini dalam kapasitas al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. 2 dan 3 dalam kapasitas al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi. Tentu kita nanti di pemilu 2024 dalam semangat melawan kezaliman, menegakkan keadilan, jangan sampai golput. Kita pilih wakil-wakil yang memperjuangkan perjuangan Islam termasuk kedaulatan digital ini. Itu yang pertama. Kedua, kita juga hindari tentu money politics. Akan banyak yang datang ke kita membawa segala macam sifatnya material, kemudian pilih ini pilih itu ya, yang tidak jelas. Nanti malaikat yang sebelah kiri nanti mencatat bukan sebelah kanan, dan bagaimana nanti kelak kita mempertanggungjawabkan di akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Satu kabar, satu situasi, tanpa bermaksud untuk menakut-nakuti, ini bukan, tapi segera mari kita lakukan apa yang bisa kita antisipasi. Jadi ini satu bentuk ajakan bersama. Mungkin relatif agak baru bagi sebagian, tapi ini harus kita sampaikan dan sebarluaskan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya akhiri. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih Pak.